terlihat. Ya, insya Allah hari ini kami akan membahas tentang pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Pengembangan Kebahasaan Indonesia oleh kelompok 2. Anggota kelompok 2 ada teman kami, Kaila Kiramin Nisa, Syarifatus Suraya, Siti Juhaina Dalfa, kemudian saya, Nida Hudia Maria, juga Yasida Jannatul Ma'wa. Adapun dosen pengampu perkuliahan Bahasa Indonesia, Bapak Rosyidin MPD. Insya Allah untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman kami, Syarifatus Suraya. Untuk teman kami, Syarifatus Suraya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nida Hudiah karena sudah memberikan waktu. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 2, insya Allah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Pengembangan Kebahasaan Indonesia. Baik, langsung saja. Yang melatar belakangi pembuatan makalah kami adalah bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Untuk menjalankan tugas kemanusiaan, manusia hanya punya satu alat, yakni bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Sesuatu yang sudah dirasakan sama dan serupa dengannya belum tentu terasa seru karena belum terungkap dan diungkapkan. Hanya dengan bahasa, manusia dapat membuat sesuatu terasa nyata dan terungkap. Jadi teman-teman, bahasa ini merupakan media atau alat komunikasi untuk kita saling bisa berinteraksi. Kita mengungkapkan atau menuangkan ide-ide atau pikiran yang ada dalam benak kita juga dengan bahasa. Bahkan untuk menjalankan tugas kemanusiaan, misalnya seperti kita belajar, kemudian kita bekerja, kita mengajar, kita berdakwah, berbisnis dan sebagainya, itu juga dengan bahasa. Selanjutnya, perumusan masalah kami. Perumusan masalah kita, yang pertama, bagaimana sejarah bahasa Indonesia, bagaimana pengembangan bahasa Indonesia. Tujuan masalah untuk mengetahui tentang sejarah bahasa Indonesia, untuk mengetahui tentang pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita langsung ke kajian teorinya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Jadi, teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini memiliki berbagai macam provinsi, yang hampir setiap provinsinya itu memiliki ciri khas atau dialek, bahkan bahasa yang berbeda. Nah, kita saja di sini, yang teman-teman Zoom di sini juga datang dari berbagai daerah kan, ada yang dari Jawa Barat, ada yang Jawa Timur, ada yang luar Jawa bahkan. Nah, alat pemersatu kita untuk berkomunikasi di sini adalah bahasa Indonesia. Kemudian di Timur dan perbedaan, dengan adanya perbedaan bahasa ini, itu merupakan suatu anugerah dari Allah dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang mana ternyata sudah dituliskan dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, yang artinya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yaitu adanya penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulit. Jadi perbedaan bahasa kita ini merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah.
Baik, di Timur Leste bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Jadi Timur Leste ini sebagaimana menurut info yang kita ketahui bahwa Timur Leste ini tadinya merupakan suatu provinsi yang ada di Indonesia. Lalu pada tahun 2002 Timur Leste ini memisahkan diri, mungkin membuat sudah menjadi negara sendiri apa bagaimana kurang tahu, tapi sekarang Timor Leste ini sudah tidak ada di negara Indonesia lagi gitu, sudah memisahkan diri. Dan karena Timor Leste ini tadinya ada di negara Indonesia, makanya bahasa kerja mereka masih menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris di sana. Baik, selanjutnya pengembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Apabila ingin membicarakan perkembangan bahasa Indonesia, mau tidak mau kita harus membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan itu ternyata tadinya bersumber dari bahasa Melayu, teman-teman. Jadi dari bahasa Melayu, kemudian hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang menemukan sebuah prasasti di Palembang yang bertuliskan di sana dengan bahasa Melayu. Dan faktor pendukung lainnya bahwa bahasa Indonesia ini tadinya adalah bahasa Melayu adalah pada zaman Sriwijaya, itu bahasa Melayu dipakai sebagai pembelajaran kebudayaan dan penyebaran agama Kristen yang disebarkan oleh para pendeta dan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia saat itu. Jadi pada zaman Sriwijaya itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Nah, dikatakan juga menyebarnya bahasa Melayu ini di wilayah Nusantara bersamaan dengan menyebarnya Islam di Indonesia dengan bantuan para pedagang. Nah, dan ternyata bahasa Melayu ini tidak hanya dipakai di Kepulauan Nusantara saja, akan tetapi hampir di seluruh Asia Tenggara ternyata. Kenapa? Jadi jadi di wilayah ASEAN juga menggunakan bahasa Melayu. Kenapa kok menggunakan bahasa Melayu? Ternyata bahasa Melayu itu katanya mudah diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi bahasa Melayu itu tidak punya tingkatan struktur seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda mungkin. Kalau bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatannya ya, misalnya ada bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Jawa Kromo begitu. Nah, kalau bahasa Melayu tidak ada tingkatan tutur katanya, makanya mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, tahukah kamu ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini. De Gavetta yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di sebelah timur. Jadi ini merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu ini pada saat itu sudah menyebar luas di wilayah Nusantara. Saat itu ada orang Eropa yang datang ke Indonesia melabuhkan kapalnya di Tidore dan menuliskan kata-kata sudah dengan bahasa Melayu. Gitu. Selanjutnya peresmian nama bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia ini mulai resmi dan mulai diresmikan menjadi bahasa pemersatu ini pada saat Sumpah Pemuda dan diletakkan di salah satu butir Sumpah Pemuda. Nah, sebelum itu pada saat persiapan Kongres Pemuda, salah satu pemuda ada yang masih mempermasalahkan bahasa kesatuan mereka itu bagaimana gitu. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diistilahkan dengan bahasa Indonesia. Akhirnya permintaan itu disetujui dan pada tahun 1926 jadi
bahasa Melayu itu diistilahkan menjadi bahasa Indonesia itu pada tahun 1926 dan akhirnya pada tahun 1928 di Sumpah Pemuda bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa pemersatu yang mana diletakkan di butir pemuda Sumpah Pemuda di butir yang ketiga. Lalu setelah diresmikannya atau setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda ini, bahasa Indonesia mulai diterima di kalangan masyarakat. Sampai saat ini pun seiring berkembangnya zaman dan bahasa Indonesia ini terus maju, terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam strukturnya. Meskipun bahasa Indonesia ini dengan seiring berkembangnya zaman ini semakin berkembang dan ada proses akulturasi dan sebagainya, tapi alhamdulillah bahasa Indonesia ini masih tetap utuh dan kokoh. Gitu. Demikian sejarah singkat tentang pengembangan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Yasidah Jannatul Ma'wa. Padanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Syarifatus Suraya sudah memberikan waktu untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya. Baik, kita mulai. Adapun pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraannya. yakni dari ragam bahasa itu bisa dibagi ya. Ragam bahasa itu yakni bahasa itu bisa dikategorikan ada dua, ada yang baku dan non baku. Misalnya yang baku misalnya kita gunakan ketika rapat, kemudian ketika belajar dalam yakni di situasi yang resmi. Kemudian kalau misalnya yang non baku itu bisa seperti di pasar. Pengertian ragam bahasa secara umum itu terbagi menjadi dua, ada yang baku dan non baku. Yang seperti tadi saya jelaskan, yang baku itu seperti ketika kita belajar, ketika kita rapat, kemudian yang non baku itu seperti di pasar atau di rumah sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah ragam berdasarkan standar. Ragam berdasarkan standar, yakni ragam bahasa Indonesia itu tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi terdapat penggolongan ragam bahasa atas standar atau kebakuan bahasa. Perbedaannya yaitu antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar berdasarkan aspek berikut ini. Yakni seperti yang pertama ada topik yang sedang dibicarakan atau yang dibahas, yang kedua hubungan antar penutur, yang ketiga media yang digunakan, yang keempat adalah lingkungan dan situasi saat komunikasi. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam dialek atau logat merupakan variasi bahasa yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Variasi bahasa ini memiliki perbedaan satu sama lain antar masyarakat penutur tiap daerah, tetapi masih memiliki kemiripan bahasa sehingga dikatakan sebagai bahasa daerah yang sama. Faktor simbolis dan sosiopolitik menjadi pembeda konsep dialog dan bahasa, bukan digunakan disebabkan ilmu bahasa. Ini ragam dialek ini, ini logat di antara suatu daerah, yakni bahasa di antara daerah itu berbeda-beda. Kemudian ragam terpelajar, karena perkembangan bahasa dari masa ke masa, adanya pembenaran bahasa asing yang terjadi di Indonesia, sebab apabila tidak dibenarkan, maka terjadi kefatalan terhadap bahasa Indonesia sendiri dan akan merugikan pada zaman tersebut dan masa mendatang. Pembenaran tersebut yaitu kebenaran yang sesuai rumus dalam bahasa Inggris, seperti video menjadi video, misalnya kemudian film menjadi film, dan lain sebagainya.
Kemudian ada ragam resmi. Ragam resmi ini adalah ragam bahasa yang umum digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya seperti pidato, orasi, surat dinas, berita, makalah, atau karya tulis lainnya. Kemudian ragam tak resmi, yakni ragam yang ragam bahasa ini dipergunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya percakapan sehari-hari antara teman dan keluarga, surat pribadi, dan surat untuk keluarga yang berbentuk tulisan. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Dilihat dari topik pembicaraannya, ragam bahasa terdiri dari berbagai macam, yaitu topik hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam ini adalah ilmiah yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama bahasanya ragam baku, kalimatnya efektif, tidak ditemukan bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, kata dan istilah yang digunakan bermakna jelas. Yang kelima, tidak menonjolkan persona untuk menjadi objektivitas isi tulisan. Dan yang keenam adalah antara proposisi dan antilinear, antara linear, runtut, dan selaras. Nah, itulah termasuk itulah pembacaan pengertian jenis dan ciri ragam bahasa Indonesia yang bisa kita pahami dan untuk menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan. Mungkin makalah kami hanya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo silakan dipimpin, dilanjutkan diskusi dahulu. Tadi siapa pembawa acaranya tadi? Kok undur diri? Ya, untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan menyangkut apa yang sudah kami jelaskan tentang sejarah pengembangan bahasa Indonesia ini, silakan. Ya, silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan?
mungkin slide-nya bisa ditutup terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ketika format kuliah yang berlaku secara umum itu adalah pertama, ya, MC-nya itu mempersilahkan teman-temannya untuk mempresentasikan. Nah, selama mempresentasikan, teman-teman yang lain, audien yang lain mohon untuk menyimak dan mempersiapkan acara yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, sehingga di dalam sesi tanya jawab itu tidak diam-diaman seperti ini. Jadi suasana diskusi itu hidup. Persiapkan satu pertanyaan minimal yang diberikan kepada pemateri. Ya, jadi semuanya wajib mempunyai satu pertanyaan berdasarkan dari makalah yang telah dipaparkan. Nah, ketika tidak ada satupun pertanyaan seperti ini membuktikan bahwasannya teman-teman ini tidak menyimak dengan baik. Nah, jadi bukti daripada teman-teman itu menyimak dengan baik pemaparan dari pemateri adalah teman-teman memberikan satu atau bahkan lebih banyak pertanyaan lebih bagus. Nah, kemudian untuk untuk MC, jadi setelah pertama pemaparan langsung setelah selesai langsung diambil alih waktunya, pimpin rapat itu, pimpin sesi tanya jawab itu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan makalah pada hari ini. Kepada teman-teman, silakan untuk bertanya jawab. Silakan bertanya dan pokok menghidupkan suasana diskusi di situ. Jadi di situ MC bertanggung jawab untuk menghidupkan suasana diskusi. Jadi kalau bisa jangan dimut suaranya, jangan dimut, dihidupkan suasana diskusinya. Nah, nanti kira-kira sudah berjalan 15 menit atau 20 menit. Nah, sesi tanya jawab ditutup, terus kemudian waktu yang ketiga terakhir di dosen pengampu. Nah, format seperti itu berlaku bagi seluruh mata kuliah. Nah, jadi yang pertama pemaparan, yang kedua sesi tanya jawab, dan setiap teman-teman itu mengajukan satu pertanyaan. Terus yang ketiga adalah penambahan daripada dosen penampu. Nah, selama saya menjelaskan ini, tentunya teman-teman sudah mempunyai satu pertanyaan. Nah, silahkan ditanyakan kepada Nida Hudia, nanti akan dijawab oleh teman-teman satu kelompok itu. Nah, silakan Nida dipimpin, ya. Ya. Ya, terima kasih mungkin sebelumnya kepada teman-teman tadi yang sudah mempresentasikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang materi kali ini tentang sejarah pengembangan bahasa Indonesia. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang pertama kali bahasa Indonesia itu diadakan, kemudian kapan jatuhnya bahasa Indonesia itu diresmikan. Terus ada juga tadi dari ragam-ragam bahasa yang sudah dijelaskan dengan teman kami Yasida tadi, bahwa ragam bahasa itu sangat banyak. Dan kemudian ada bahasa Indonesia juga sudah terbagi-bagi menjadi dua tadi, ada yang baku dan non baku. Sisanya kalau ada yang mungkin dipertanyakan dari yang sudah kami jelaskan, ya silakan. Mungkin lewat chat boleh. Mbak Nida, mohon masuk. Ini Silakan. izin bertanya terkait bahasa Indonesia. Mungkin yang menjadi kebingungan dari saya itu adalah kenapa bangsa Indonesia atau para tokoh-tokoh terdahulu kita
tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu seperti itu. Kenapa nggak mengambil dasarnya itu dari Jawa seperti itu? Padahal dulu Jawa itu sudah Jawa sentris lah seperti itu. Orang-orang besar dulu di Indonesia itu semuanya orang Jawa seperti itu. Kenapa mungkin apa yang menjadi alasan dari para tokoh kita memilih bahasa Melayu sebagai apa namanya ya, bahan pembuatan bahasa Indonesia seperti itu. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih teman kami kepada Yogi Amora. Silakan untuk sesi tanya jawab ini kami serahkan kepada teman kami Syarifatul Suraya dengan Yasida. Silakan Kak Syarifah. Ya. Mencoba menjawab ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok tidak dari bahasa Jawa gitu? Maksudnya kenapa bahasa Jawa ini kok tidak jadi bahasa resmi atau bahasa pemersatu negara kita, begitu Kak Ustadz Yogi? Bukan, tadi kan katanya bahasa Melayu itu menjadi apa namanya tadi bahan pembuatan atau apa ya dasar dari pembuatan bahasa Indonesia. Kenapa nggak Jawa seperti itu loh? Padahal Jawa itu kan dominasi dari dulu di Indonesia itu sudah sangat luar biasa seperti itu loh maksudnya. Mungkin karena bahasa Melayu itu lebih dulu hadir ya mungkin daripada bahasa Jawa. Salah tidak apa-apa ya Ustadz ya? Ustadz Rosyidin. Jadi mungkin kalau menurut opini saya, mungkin bahasa Melayu itu kan datang lebih dulu daripada bahasa Jawa. Kan bahasa Melayu itu datang pada abad ke-7 atau sekitar tahun 680-an. Makanya mungkin bahasa Melayu inilah yang menjadi bahan yang mana seiring berkembangnya zaman terus menjadi bahan dari peresmian bahasa Indonesia itu. Mungkin seperti itu. Tapi mungkin barangkali teman-teman ada yang tahu atau menambahi juga boleh. Ya, izin menambahkan penjelasannya tadi. Jadi bahasa Melayu ini kan jadi dasar bahasa Indonesia karena bahasa Melayu juga ada bahasa Melayu yang menjadi dasar itu bahasa Melayu yang berasal dari daerah Riau. Jadi karena daerah Riau juga merupakan daerah daripada Indonesia, kemudian menjadi bahasa yang dikenal juga di Asia Tenggara sehingga dijadikan dasarnya itu bahasa Melayu yang kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, Mbak Anita. Terima kasih. Mungkin itu dari jawaban teman-teman kami. Kalau mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman yang lain, silakan. Jadi untuk dasarnya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Syarifatul Suraya dan Kak Kaila, bahwa bahasa Indonesia itu jauh lebih dulu datang. Yani pada dasarnya itu Indonesia udah ada duluan gitu. Dari bahasa Jawa mungkin ya, belum pernah membaca sih gimana sejarah bahasa Jawa itu duluan datang atau enggak, tapi menurut materi mungkin yang sudah tadi dijelaskan, bahasa Indonesia itu, bahasa Melayu itu udah datang duluan ke Indonesia gitu. Sehingga itu yang menjadi dasar
bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Indonesia, bukan lagi bahasa Jawa gitu. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya, Ustaz. Ada yang mau menambahkan? Silahkan dari teman-teman, mungkin punya pengetahuan yang lain ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Kak Maisa. Itu kan sejarah pengembangan bahasa Melayu itu kan udah diganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, sejak kapan bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia? Tahun berapa itu? Kasih. Ya, silakan sebelumnya ada yang bisa jawab dulu. Izin menjawab, Mbak Ida. Ya, silakan. Tadi kalau sesuai makalah atau sesuai info yang kami dapat, jadi tadinya itu kan sebelum diresmikannya atau sebelum dimasukkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Sumpah Pemuda itu pernah ada terjadi saat persiapan Kongres Pemuda, itu para pemuda di situ mempermasalahkan bahasa pemersatu mereka itu apa. Nah, saat itu mereka masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, setelah itu salah satu dari mereka itu ada yang mengusulkan bahasa Melayu ini diistilahkan saja, diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Dan pada saat itulah disetujuinya itu ya saat itu pada tahun 1926, tepatnya pada, kalau tidak salah pada tanggal 2 Mei, kalau tidak salah baca tadi. Lalu 2 tahun kemudian pada tahun 1928 bahasa Indonesia itu sudah diresmikan menjadi bahasa pemersatu bangsa dan dimasukkan ke salah satu Sumpah Pemuda itu. Mungkin begitu yang saya tahu. Apakah sudah terjawab, Kak Maisaroh? Mungkin kalau ada teman-teman punya opini lain atau pengetahuan lain bisa menjawab juga dari pertanyaan Kak Maisaroh tadi. Sudah terjawab ya Kak Maisaroh? Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Oke, Nida, mungkin cukup ya. Ya, terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada semuanya atas kesempatannya. Ya, terima kasih teman-teman, alhamdulillah ya. Ya, kita berusaha lebih baik dan lebih baik lagi ya tentang bagaimana perkuliahan kita, bagaimana pembelajaran perkuliahan kita di setiap pertemuan itu diusahakan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, ini nanti tentunya manfaat dan kegunaannya itu juga akan kembali ke teman-teman semuanya. Jadi di sini kita diajarkan untuk mempertahankan argumentasi kita. Jadi misalkan kita tidak sepakat dengan teman, dengan jawaban teman atau dengan argumen teman, tidak apa-apa. Utarakan saja, debat-debat tidak apa-apa di sini. Karena di sini tempatnya belajar. Nah, untuk masalah benar atau salah itu urusan nomor 27. Yang penting sekarang ngengkel dulu. Karena mahasiswa itu dituntut untuk ngengkel. Lah nanti tugasnya yang membenarkan siapa? Yang membenarkan nanti dosen pengampunya. Oh ini loh, ini yang nggak kurang benar. Oh ini yang benar. Nah nanti diluruskan di situ. Nah sesama teman nggak apa-apa saling gontok-gontokan. Misalkan Mas Maulana Malik Ibrahim, nah itu nanti berdebat dengan Mas Yogi atau berdebat dengan Mas Aditya. Oh, silakan nggak apa-apa. Mendebat mbak-mbaknya silakan nggak apa-apa. Karena di sini memang kita dituntut untuk bisa
berpikir dari banyak persepsi, dari banyak sisi. Nah, kita berpikir dari banyak sisi itu akan memunculkan daripada kekritisan berpikir. Jadi tidak melulu kebenaran itu tidak hanya satu, kebenaran itu banyak. Kebenaran itu banyak. Jadi seperti itu. Teman-teman semuanya, alhamdulillah. Jadi untuk koreksi dari pembelajaran pada hari ini, jadi seperti itu ya. Nanti setiap perkuliahan formatnya seperti itu. Jadi teman-teman yang pertama adalah pertama MC-nya silakan temannya untuk persen. Kemudian setelah oleh MC lainnya jawab si pertanyaan, waktu diberikan kepada dosen pengampu. Nah, terus terakhir nanti waktu itu dikembalikan lagi kepada MC dan MC memberikan kesimpulan daripada kuliahan mata kuliah pada pagi pada hari ini. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Teman-temanku semuanya perlu diketahui bahwasannya bahasa Indonesia itu adalah sudah turun-temurun daripada bahasa Melayu kuno. Jadi ada Melayu modern, ada Melayu kuno. Melayu kuno itu bahasanya sudah ada semenjak kerajaan Majapahit mungkin ya. Ketika itu kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat maju sekali. Sangat maju sehingga dengan kemajuan yang kita miliki, kita itu sudah berekspansi. Ya, nenek moyang kita itu sudah berekspansi, sudah pergi kemana-mana, hingga sampai Hindia, hingga sampai Arab, hingga sampai Australia. Nah, waktu itu bahasa yang digunakan oleh kerajaan pedagang-pedagang dari Indonesia itu adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno. Nah, kemudian karena mereka sudah berinteraksi dengan banyak suku, dengan bangsa, sehingga sedikit demi sedikit ada penyerapan bahasa. Sehingga bahasa Melayu itu terdapat kata serapan dari bahasa Sangsekerta sebelum bahasa Hindia. Jadi ada kata-kata dari bahasa Sangsekerta yang masuk ke dalam bahasa Melayu dan diserap hingga hari ini, yaitu salah satu contohnya adalah kata-kata wisuda. Nah, kata-kata wisuda itu berasal dari bahasa Sangsekerta kalau tidak salah. Nah, terus kemudian, tahun berganti tahun, bahasa Melayu kuno, itu orang-orangnya berdagang, kemudian masuklah pengaruh Arab. Pengaruh Arab, yang ketika itu kerajaan Turki Utsmani yang orang Arab dari sana jadi masuk ke Indonesia dengan tujuannya untuk berdagang, tapi ketika berdagang itu menggunakan bahasa Arab, terus kemudian bahasa Arab itu berinteraksi dengan bahasa kita, bahasa Melayu, sehingga banyak sekali kata bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Banyak sekali, contohnya apa? Mungkin teman-teman bisa memberikan salah satu contoh. Apa itu? Rakyat. Kemudian ada apa lagi? Rahmat. Rahmat. Ada rahmat. Terus kemudian ada apa yang kata-kata umum. Banyak sekali lah. Kalau seperti ini lupa. Tapi kata-kata itu banyak sekali yang diserap dari bahasa-bahasa Arab. Musyawarah misalkan. Di dalam Al-Quran disebutkan wasyawirhum fil amr. Nah, syawaro, yusyawiru. Nah, itu adalah serapan dari bahasa Arab. Nah, itu
dulu yang menyerap itu adalah bahasa Melayu kuno. Nah, terus kemudian ketika zaman Belanda, nah, jadi Belanda itu datangnya itu ya sudah ada agak akhir sebenarnya. Tapi peradaban kita dulu sudah berkembang jauh sebelum Belanda itu datang ke Indonesia. Nah, ketika bangsa Belanda, orang-orang penjajah itu masuk ke Indonesia, Sumatera, Jawa, dan yang lainnya itu dikuasai oleh orang-orang Belanda. Kemudian Malaysia itu dikuasai oleh Inggris. Nah, sejak saat itu bahasa Melayu itu terbagi menjadi dua. Seperti yang dikatakan oleh siapa tadi, ada Melayu mana? Melayu Riau dan Melayu Johor. Nah, yang Melayu Riau itu kemudian beralih, berangsur-angsur, diserap, kemudian menjadi bahasa Indonesia. Tetapi Melayunya sendiri juga belum hilang, masih ada bahasa Melayunya itu. Nah, terus kemudian kapan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi negara Indonesia? Nah, waktu itu terjadi sebuah sebuah kebingungan. Kita memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, tetapi bahasa yang digunakan, nama bahasanya bukan bahasanya. Nama bahasanya itu adalah bahasa Melayu. Loh, kok aneh? Bangsa Indonesia berbahasa Melayu. Oh, kalau begitu jangan disebut bahasa ini, jangan disebut dengan bahasa Melayu. Kita sebut saja dengan bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasanya yang dirubah, tetapi nama bahasanya. Nama dari sebutan bahasa itu. Nah, kemudian dari tahun berapa 12 tahun 26 itu terjadi kesepakatan yang pertama, terus kemudian 2 tahun kemudian terjadilah Sumpah Pemuda, di mana para pemuda itu memproklamirkan Sumpah Pemuda yang isinya tumpah darah Indonesia, terus kemudian yang berbahasa Indonesia. Nah, sejak saat itu bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi daripada negara Republik Indonesia. Nah, waktu itu bahasa Indonesia itu menggunakan ejaan Van Ophusen. Van Ophusen itu adalah ejaan yang digunakan Belanda pada saat itu. Jadi misalkan menulis apa ya, yang ejaan zaman dulu itu jarum misalkan. Jarum itu nulisnya dejarum. Soeharto nulisnya menjadi Soeharto. Nah, itu adalah ejaan Van Ophusen. Nah, terus kemudian bahasa Indonesia itu mengalami perbaikan demi perbaikan yang disebut dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, bahasa Indonesia yang disempurnakan itulah yang kita pakai sampai hari ini, terutama di dalam forum-forum resmi dan forum penulisan karya ilmiah. Nah, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai standar dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, teman-temanku semuanya, jadi seperti itulah perkembangan bahasa Indonesia. Itu baru bahasanya, belum tulisannya. Tulisannya itu masih bermacam-macam. Jadi ketika bahasa Melayu itu sedang berinteraksi dengan Sangsekerta, ya, dengan bahasa Sangsekerta, maka tulisan Melayu itu ditulis dengan aksara Sangsekerta. Kemudian berkembang lagi ketika bahasa Melayu itu berinteraksi dengan bahasa Arab. Nah, ketika berinteraksi dengan bahasa Arab, maka muncullah aksara baru yaitu Arapegon. Nah, ini teman-teman pesantren pasti tahu semuanya. Arapegon. Jadi tulisan Melayu, bahasa Melayu ditulis dengan huruf Arab, tapi bahasanya bunyinya itu bunyi bahasa Melayu.
Nah, ini bukti sejarahnya itu ada sebuah tafsir Asingkili. Nah, itu kepunyaan Syekh Abdurrahman Asingkili kalau tidak salah. Ada tafsir namanya tafsir Asingkili. Itu tafsir yang berbahasa Melayu. Berbahasa Melayu. Tulisannya juga tulisan Arab, hurufnya huruf Arab tapi berbahasa Melayu. Nah, terus kemudian, terakhir bahasa Melayu itu menggunakan tulisan yang yang kita gunakan ini, tulisan abjad ini. Nah, jadi sudah bahasa itu mengalami perkembangan dan perkembangan. Lah tidak hanya di bahasa Melayu saja. Tulisan pegon, pego, itu juga masuk ke dalam dunia pesantren. Dunia pesantren yang kita sebut dengan biasanya tulisan pegon. Ini kalau teman-teman dari pesantren saya kira nggak asing lah untuk tulisan ini. Tapi kan ini kan tidak umum. Tidak umum. Seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman mungkin ada yang perlu kita bahas lagi. Nah, silakan teman-teman bertanya sebelum nanti disimpulkan oleh Mbak Nida Udia. Pak, kok saya masih bingung ya Pak, gimana maksudnya kenapa nggak bahasa Jawa gitu loh Pak? Masih belum dong gitu loh Pak. Oke, kenapa bukan bahasa Jawa yang digunakan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia? Ya. Jadi yang pertama itu banyak faktor yang mempengaruhi itu. Tapi secara secara alasan itu karena pertama bahasa Jawa itu mempunyai tingkatan yang sangat banyak sekali. Sehingga ketika di forum-forum resmi misalkan itu bingung mau pakai yang mana. Itu salah satu alasannya mungkin. Nah, terus kemudian karena bahasa Melayu itu lebih lama, mungkin. Nah, untuk asal-usul dari bahasa Jawa kurang tahu, tapi yang jelas jauh sebelum Masehi itu bahasa Melayu itu sudah digunakan. Jauh sebelum Masehi itu bahasa Melayu itu sudah digunakan yang biasa disebut dengan Melayu kuno. Nah, berangkat dari situ para cendikia itu lebih memilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Waktu itu juga ada usulan bahasa Jawa itu ada. Karena pusat seperti diungkapkan Mas Yogi tadi, pusat peradaban itu ada di Jawa. Ada di Jawa dan orang-orang Jawa itu ya ya banyak sekali yang menjadi intelektual seperti itu. Tapi entah bagaimana mungkin salah satu alasannya itu seperti itu. Karena bahasa Jawa itu lebih banyak tingkatannya dan itu akan membuat sulit orang-orang yang mungkin tidak tidak keturunan Jawa. Wong hari ini saja yang keturunan Jawa itu banyak yang nggak bisa bahasa Jawa. Oke, mungkin seperti itu Mas Yogi. Mungkin ada teman-teman yang yang sudah mengetahui alasan yang lain, silahkan. Ustadz, Afwan mau tanya. Iya, silahkan. Jadi Ustadz kan tadi Ustadz bilang bahasa Indonesia itu sebelumnya itu bertulisan dengan Arab Pigon ya, bahasa Melayunya itu tulisannya. Iya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Oh iya, bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu. Nah, kemudian itu dulunya itu memang tulisannya kayak gitu kah? Atau setelah itu baru diubah menjadi ejaan bahasa Indonesia? Gitu gimana, Ustaz? Nah, yang kita bahas ini kan bahasanya, bukan tulisannya ya. Kalau tulisannya itu tadi mengalami perubahan dan perubahan. Nah, jadi tergantung dengan pengaruhnya. Dan tulisan pegon itu hari ini yang masih menggunakan itu hanya di pesantren.
Di pesantren. Baik. Nah, terus apa namanya? Ketika Belanda datang, Belanda itu dia nggak bisa berbahasa Arab, itu nggak bisa. Dia nggak bisa tulisan Arab, itu nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga pas ketika apa namanya bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa resmi nasional Indonesia, itu Belanda sebelum itu ketika bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nasional Belanda pada waktu itu, sebelum bahasa Indonesia lah ya, maka Belanda itu menetapkan ejaan yang namanya ejaan Van Ophusen. Jadi tulisannya itu adalah bahasa Indonesia. Sudah, maksudnya tulisan gedrik seperti ini loh, abjad itu, bukan dengan berbahasa Arab. Nah, tetapi ulama-ulama kita itu tidak mau menggunakan tulisan abjad ini. Kenapa? Kalau ulama pada waktu itu, begitu cintanya ulama pada saat itu terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara Indonesia, itu tidak mau mengikuti produknya Belanda. Jadi dia menggunakan bahasa Pegon itu tadi. Menggunakan bahasa Pegon. Ya, semboyannya kalau dulu mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi semboyan itu hari ini itu kalau kita terapkan itu ya mungkin bukan tidak pas, tapi mungkin kurang pas. Karena kita sekarang sudah banyak samanya. Nah, sehingga di pesantren itu tulisan yang digunakan itu tidak boleh tulisan berbahasa abjad, itu tidak boleh. Harus berbahasa Pegon. Termasuk di Jawa juga mengadopsi daripada itu. Tulisan Jawa Pegon, ada Melayu Pegon, dan yang lainnya. Terima kasih, Mbak Nida. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan teman-teman. Ini yang ditutup ini menyimak atau mboten ini? Mungkin bisa dibuka kameranya semuanya, nanti kita foto bersama ya, sebagai absen. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Pak Muhaimin ini. Ustaz, untuk kata Indonesia itu dari bahasa mana ya Ustaz? Iya, bagaimana? Suaranya kurang jelas. Untuk kata Indonesia itu berasal dari bahasa mana dan artinya apa ya Ustaz? Kenapa bisa ditetapkan Indonesia gitu? Mohon maaf, suaranya jenengan kurang jelas nggih. Untuk kenapa kata Indonesia berasal dari bahasa mana Ustaz? Mungkin ada yang bisa mengulangi teman-teman? Bahasa Indonesia, Ustaz, kata Indonesianya itu berasal dari mana katanya? Nama Indonesianya itu. Jadi nama Indonesia itu, nah, mungkin ada teman-teman yang tahu. Sebenarnya sebutan Indonesia itu sudah lamanya. Sudah lama sebelum negara Indonesia itu ada. Kalau tidak salah ada salah satu tokoh yang dia dia waktu itu kuliah di luar negeri, namanya lupa, nanti mohon di cross check lagi. Dia membuat sebuah makalah yang intinya dia di situ menyebut seluruh wilayah kesatuan Hindia Belanda, ya, Hindia Belanda waktu itu kan, itu lebih pantas disebut dengan Indonesia. Nah, silakan di cross check ini. Kalian kan di depan laptop bisa cross check. Jadi waktu itu bukan disebut Indonesia tapi disebut dengan Hindia Belanda. Nah, ada seorang pelajar dari Indonesia itu menyebutkan bahwasannya penyebutan Hindia Belanda itu kurang pas. Yang lebih pas itu adalah itu disebut dengan Indonesia. Alasannya, nah itu belum tahu, silahkan nanti di cross check lagi. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum disimpulkan oleh Mbak Nida Hudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Adit. Tanya, Oke. awal mula Indonesia itu kan sebelumnya bahasa Melayu ya, sebelum diperkembangkan. Nah ini apakah ada urutan bahasanya dari Melayu Pulau Melayu pertanyaan tadi bisa Jawa kan sejarahnya itu Majapahit dan Majapahit itu berada di Mas Adit, suara jenengan putus-putus ya. Halo. Teman-teman bagaimana? Suaranya sudah jelas Mas Adit? Belum Pak, masih itu Mungkin bisa resep Mas Adit. Apakah dulu handsetnya dicopot dulu? Ya, handsetnya mungkin dicopot dulu atau mungkin belum ngopi itu. Oh, mungkin sinyalnya jelek itu. Itu berhenti itu Mas. Halo. Kalau misalkan suaranya susah bisa di chat. Kedengaran saat ini? Oke, kedengaran. Oh, ya. Mohon maaf. Ini mau bertanya lagi tentang sejarah perkembangan bahasa di Indonesia. Yang pertama ini sebelum terjadi diresmikan bahasa Indonesia itu kan orang-orang Jawa dan Indonesia ini berbahasa Melayu dan ada yang Melayu kuno mungkin dan Melayu tingkatan. Nah ini dan apakah ada bahasa sebelum Melayu tersebut dan kenapa kok nggak bahasa Jawa padahal dulu itu kerajaan Majapahit ini menguasai ya Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan sampai Filipina dan kerajaannya itu berpusat di Mojokerto, Jawa Timur gitu. Mungkin ini memperkuat pertanyaan kenapa bahasa Jawa dan selanjutnya saat itu apakah tulisannya itu Sanskerta terus saat itu terus karena mungkin susah terjadilah tulisan-tulisan huruf-huruf karena penjajah dari Hindia Belanda maka timbullah tulisan-tulisan selain Sanskerta. Nah terus untuk mempersatukan Indonesia ini di pulau-pulau kecil kan mungkin zaman dulu nggak termasuk Indonesia. Nah ini apakah bahasa Indonesia juga termasuk satukan pulau-pulau kecil itu sehingga menyatukan dan ikut menjadi bagian dari Indonesia. Mungkin bisa. Oke, terima kasih Mas Aditya. Jadi kenapa kok bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, kok tidak bahasa Jawa saja? Padahal waktu itu kerajaan Majapahit itu menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, mungkin Asia Tenggara secara keseluruhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya,
apakah kerajaan Majapahit waktu itu seluruh masyarakatnya itu menggunakan bahasa Jawa? Nah, kemudian apakah apa namanya? Dan secara sejarah bahasa Melayu itu sudah digunakan jauh sebelum Masehi. Jauh sebelum Masehi. Nah, kenapa kok menggunakan bahasa Melayu? Kalau kita lihat di titik apa namanya? Kita lihat peta bahasa peta Indonesia itu ya. Peta Indonesia. Waktu itu pusat perdagangan itu berada di selat apa itu namanya? Selat Malaka. Antara Malaysia dan Sumatera itu selat apa namanya? Tahu enggak? Selat apa itu namanya? Nah, pokoknya ada di situ lah. Pokoknya ada di situ. Jadi antara Kalimantan dan Sumatera dan kemudian antara Malaysia dan Sumatera. Nah, itu adalah pusat perdagangan pada waktu itu. Karena ketika mau masuk Indonesia itu pintunya ya di situ sampai hari ini. Nah, bahasa yang banyak digunakan itu adalah bahasa Melayu kuno. Melayu kuno jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia, jauh sebelum apa namanya? Pengaruh Arab masuk ke Indonesia. Itu bangsa besar kita, bangsa Indo apa bukan bangsa Indonesia, enggak tahu bangsa apa itu. Penyebutannya pada waktu itu sudah pergi jauh keluar dari Asia sampai apa namanya sampai ke India sana. Jadi bukan orang India yang datang ke sini bukan, tapi kita yang datang ke sana. Kita yang datang ke sana. Karena waktu itu teknologi kita itu sudah canggih. Perahu-perahu itu sudah canggih kita itu. Nah, di situ terus kemudian banyak sekali kata-kata serapan yang diterima oleh bahasa Melayu kuno. Nah, terus kemudian kenapa kok enggak bahasa Jawa saja? Nah, mungkin apa namanya? Mungkin, itu kan jauh sebelum Indonesia ada. Nah, ketika peresmian bahasa Indonesia itu pas zamannya Belanda. Pas zamannya Belanda. Jadi, waktu itu pengaruh Belanda sangat kuat sekali di Indonesia ini. Ketika peresmian bahasa Indonesia itu terjadi perdebatan sengit. Perdebatan, oh, jangan bahasa Melayu, pakai bahasa Jawa saja. Karena Jawa adalah waktu itu sentri daripada peradaban di Indonesia. Oh tidak, karena harus bahasa Melayu saja. Karena kalau misalkan pakai bahasa Jawa itu banyak sekali tingkatannya dan itu akan mempersulit nanti ketika di forum-forum resmi. Nah, banyak sekali alasan-alasan itu sehingga mereka sepakat menggunakan bahasa Melayu sebagai apa namanya? Sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Jangan pakai bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu kita sebut dengan bahasa Indonesia saja karena kita sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin seperti itu, nggih. Silahkan nanti di cross check lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, itu ada di chat satu lagi. Ulama kita tidak mau memakai istilah abjad bahasa Indonesia dari produk Belanda. Lantas bagaimana responnya Belanda mengenai hal itu? Nah, dan istilah yang sekarang beredar di bumi Nusantara, apakah salah satu produk hasil bangsa Belanda? Sebentar, ini bagaimana ini? Dan istilah yang bahasa Indonesia yang sekarang beredar di bumi Nusantara ini, apakah juga salah satu produk hasil dari bangsa Belanda? Tidak. Jadi begini ya, ulama kita itu sangat mencintai Indonesia. Jadi dia tidak mau menggunakan produk, entah produk apapun itu, pokok yang sama dengan yang digunakan Belanda itu tidak mau. Selama Belanda masih menggunakan itu, ulama kita tidak mau. Termasuk
Tidak hanya bahasa, tidak hanya tulisan saja ya. Termasuk ulama-ulama kita dulu itu mengharamkan menggunakan celana. Karena Belanda waktu itu memakai celana. Pakai apa? Pakai sarung. Dilarang pakai sepatu. Karena sepatu itu digunakan Belanda. Pakainya bangkia. Jangan menggunakan jas. Karena jas itu digunakan oleh Belanda. Pakainya baju koko. Nah, di situ itu sebenarnya ulama itu sangat cinta kepada bangsa Indonesia, bukan sangat benci terhadap para penjajah itu. Kalau misalkan ilatnya itu sudah pergi, maka fatwa itu akan otomatis berubah. Nah, jadi sekarang pesantren-pesantren kita itu masih ada masih setia menggunakan sarung, kemeja, dan pesantren-pesantren yang pesantren yang modern hari ini juga banyak yang sudah menggunakan celana, jas, dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah, selanjutnya silahkan waktu kami kembalikan ke Mbak Nida dan ditutup nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak dosen Rasyidin, juga kepada teman-teman mahasiswa semuanya yang telah memberikan pertanyaan kemudian dijawab dengan baik oleh Bapak dosen juga teman-teman yang lain. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini ya, singkatnya, yang pertama, bahasa Indonesia itu, kata Indonesia itu sendiri berawal itu dari Hindia Belanda ya, dulunya Indonesia itu, kemudian diubah oleh salah satu pelajar yang kemudian intinya diubah menjadi Indonesia, gitu ya. Mungkin untuk sejarah dan lain-lainnya teman-teman bisa meneliti juga. Kemudian bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu kuno yang mana sudah ada dari zaman sebelum Masehi, yang kemudian bahasa Melayu kuno ini menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa yang dipakai oleh penduduk Indonesia pada waktu itu, yang kemudian akhirnya karena pengaruh dari para pedagang dari luar Indonesia yang datang, akhirnya bahasa Indonesia itu mendapatkan serapan-serapan dari bahasa yang di bahasa India tadi yang Bapak dosen jelaskan, kemudian ada juga dari bahasa Arab, yang kemudian bahasa Indonesia itu bahasa Melayu itu akhirnya bahasa Indonesia itu diambil dari serapan-serapan bahasa tersebut. Nah, kemudian waktu pada zaman Belanda datang setelahnya, akhirnya bahasa Melayu ini nggak bisa dipakai kan sama orang-orang Belanda, yang akhirnya mereka membuat ejaan bahasa Indonesia itu menjadi Van Officiën, yang kemudian akhirnya waktu zaman Belanda itu mengalami perbaikan-perbaikan yang disempurnakan, akhirnya menjadi bahasa baku yang sekarang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adapun tambahannya tadi untuk para ulama, tulisan-tulisannya kenapa kok para ulama masih memakai Arabigon waktu itu, karena salah satunya yang pertama Indonesia. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada mata kuliah pada hari ini. Insya Allah akhirul kalam kita tutup mata pelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Dan kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berikutnya Ustadz Adit jam berapa?